Halo Kak, boleh tanya nggak? Boleh? Kakaknya tahu sastrawan A.A. Nafis nggak sih? Enggak? Belum pernah dengar. Enggak. Nah, tidak tahu saya. Enggak. Kok enggak tahu ya? Kalau cerpen robohnya surau kami? Enggak? Belum pernah dengar juga. Enggak. Belum tahu juga. Tahu tapi dikit. Enggak tahu juga. Oke, terima kasih ya Kak. Iya. Wah, sangat disayangkan ya Kak. Padahal seorang sastrawan Indonesia ternama yang bahkan namanya itu sampai terdengar di telinga para anggota UNESCO loh. Tapi kok rasa-rasanya di masyarakatnya kita ini malah justru malah nggak ada yang kenal sama dia, terutama sama anak-anak muda tuh Kak. Bener banget nih Kak. Bahkan karya A.A. Nafis yang berjudul Robohnya Surau Kami itu jarang ada yang tahu. Padahal cerpen tersebut itu ada di buku pelajaran sekolah. Nah bener banget tuh, aku sendiri loh ya, itu pertama kali tahu siapa si A.A. Nafis itu sebenarnya dari buku pelajaran sekolah loh Kak. Nah aku itu waktu itu tahunya itu dari buku pelajaran bahasa Indonesia, pokoknya SMP lah, aku lupa itu kelas berapa. Nah di situ aku baca itu yang namanya cuplikan dari cerpen Robohnya Surau Kami. Nah baru dari situlah aku nyari tahu sebenarnya siapa ini yang ngebikin cerpen Robohnya Surau Kami kok bisa se-booming itu pada masanya. Nah karena itulah aku browsing-browsing di Google dan lain sebagainya itu Kak. Nah, oleh karena itu, di podcast kali ini kita akan membahas gimana sih perjuangannya A.A. Nafis ini sampai nama beliau itu terdengar di telinga UNESCO. Nah, tapi sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Putri Gabriela Kasangke Dan saya Emma Wiloka. Inilah podcast kami yang berjudul Terbenamnya Sang Pencemooh Nomor Wahid. Oh iya untuk pengenalan siapa sih A.A. Nafis ini? Nah, jadi nih Gek, A.A. Nafis itu atau yang biasa kita sebut dengan nama panjangnya ya, Ali Akbar Nafis itu merupakan seorang sastrawan Indonesia ternama pada masanya. Nah, beliau ini lahir di Kampung Jawa, Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 17 November 1924 nih Gek. Nah, terus pendidikan terakhir beliau itu kalau nggak salah ada di perguruan Indonesia Netherlands School. Itu kalau nggak salah sekolah yang didirikan pada masa penjajahan Belanda gitu loh, Gek. Nah, sekolahnya ini ada di, kalau nggak salah ada di Sumatera Barat sana, dan A.A. Nafis ini sekitar tahun 1946 itu lulus dari sekolah ini tadi. Wah, tadi aku sempat dengar tahun kelahirannya 1974. Oh bukan Gek, 1924. Ya, 24. Berarti tahun ini, tahun 2024, tepat 100 tahun kelahiran beliau. Oh iya benar juga ya Gek. Jadi tahun 2024, tahun 1924. Wah bener banget tuh Gek berarti. Ya 100 tahun semenjak beliau lahir nih teman-teman. Nah terus karena ini memperingati 100 tahun sekaligus kita membuat podcast ini ya Gek berarti ya. Betul, guys, kebetulan betul, banget kebetulan banget bertepatan dengan 100 tahun kelahirannya beliau. Kita juga baru tahu kok. Ya baru tahu ini tadi. Terus gimana sih perjalanannya A.A. Nafis sampai nama beliau itu bisa terdengar di telinga UNESCO? Nah, sebenarnya ya kalau untuk perjalanan sampai beliau ini bisa menjadi seorang yang sangat terkenal kayak gitu itu nggak semudah itu loh, Gek. Nah, mungkin kita mulai dulu dari masa kecilnya ya. Nah, jadi Pak A.A. Nafis ini sebenarnya dalam mengarang kemudian dalam literasi itu sebenarnya merupakan suatu keahlian serta kegemaran beliau semenjak SD loh, Gek. Nah, jadi sejak SD ini beliau itu bahkan sudah berkenalan dengan yang namanya filsafat, kemudian sejarah-sejarah Islam. Nah, kemudian juga cerita-cerita pendek tuh, Gek. Wah, filsafat keren banget. Bahkan orang-orang sekarang itu jarang ada yang tahu filsafat. Bahkan mungkin ada sebagian orang yang tahu tapi dia itu nggak terlalu mempelajarinya. Tapi Bapak A.A. Nafis ini sudah mempelajari dari SD.
bahkan itu kegemarannya guys. Maksudnya tuh dari SD itu merupakan suatu hal yang kayak wah benar-benar mind blowing banget SD itu. Sekolah dasar. Ini bahkan aku yang udah sekelas SMA ini bahkan tahu filsafat itu masih cuman dikit-dikit loh, malah awal banget malahan ya. Nah, jadi si Aan Nafis ini ya, Gek, itu karena memiliki keingintahuan yang tinggi. Jadi meskipun minat bacanya itu sudah ada sejak SD, namun sebenarnya si Aan Nafis ini baru mulai mengarang itu kalau setelah dia lulus dari SMA itu tadi, dari INS yang udah aku ngomongin itu tadi loh, Gek, sebenarnya. Nah, terus sebenarnya si Aan Nafis ini tadi terinspirasi dari seorang tokoh ternama juga yang pastinya semua orang udah tahu lah ya, namanya Pak Buya Hamka. Nah, jadi si Nafis muda itu kayak beranggapan gini loh, Gek. Kalau orang lain bisa, kenapa aku enggak? Nah, itulah hal yang membuat si Aan Nafis ini tersulutlah emosi keinginannya untuk menjadi seperti si Buya Hamka ini tadi. Jadi beliau ini menjadikan karya Buya Hamka itu sebagai motivasinya. Seperti kayak di rokok. Ini rokoknya itu jadi pemantiknya, guys. Ya, benar sekali itu, Gek. Jadi kayak misalkan itu kayak suatu hal yang jadi inspirasinya lah, teman-teman. Jadi kayak yang membuat si Aan Nafis ini menjadi berambisi gitu. Betul. Jujur aku kalau lihat tulisan-tulisan panjang itu rasanya udah males banget, apalagi teks panjang kayak gitu, Nah, bener banget tuh, Gek. Kayak contohnya itu TOBK kemarin itu, wah, literasi bahasa Indonesia. Itu ada beberapa soal yang itu aku bahkan belum sempat menyelesaikannya, Gek, saking panjangnya itu teks. Tapi kalau misalkan Pak Aan Nafis ada di zamannya kita, mungkin itu literasi bahasa Indonesia terus penalaran umum, kayaknya beliau ini dapat 100 ya, Gek. Juara satu nih, ya, gitu ya. teman-teman. Saking sukanya dia dalam berliterasi itu, teman-teman. Oh iya, kalau aku nggak salah baca itu dari riwayat kehidupan, kehidupannya si beliau Pak Aan Nafis ini pernah jadi DPRD di Sumatera Barat. Nah, bener banget tuh, Gek. Tapi sebenarnya beliau itu nggak serta-merta setelah lulus dari INS itu langsung jadi DPRD begitu saja. Nah, jadi sebelumnya itu beliau juga sudah pernah kayak menjabat di berbagai kantor, kemudian kayak pernah menjadi seorang kepala bagian kesenian Jabatan Kebudayaan Sumatera Barat di Bukit Tinggi sana. Kemudian beliau juga pernah menjadi ketua Yayasan Ruang Pendidik INS Kayu Tanam. Nah, jadi beliau itu kayak setelah lulus dari INS nih ya, dia itu jadi kayak ketua yayasannya itu tadi. Nah, selain itu beliau juga pernah menjadi dosen, kemudian pernah menjadi pemimpin redaksi harian Umum Semangat, dan bahkan lah ya seorang yang terkenal kayak Aan Nafis ini, beliau bahkan pernah menjadi pegawai pabrik porselen loh, Gek, di Padang Panjang sana. Nah, jadi meskipun seorang itu sudah terkenal, namun ternyata orang itu juga pernah menjadi hanya sekedar pegawai porselen itu tadi. Keren banget. Tapi aku bingung, soalnya kan beliau ini banyak kegiatan ya. Gimana sih cara dia itu di sela-sela kegiatannya itu nulis tulisan yang super keren, gak bisa berkata-kata. Oh iya, kalau nggak salah tadi aku sempat nyebutin di awal karya beliau yang paling terkenal itu Robohnya Surau Kami ya. Wah, iya bener banget tuh, Gek. Robohnya Surau Kami itu juga cerpen yang pertama kali aku ketahui yang ternyata itu malah ciptaannya si Pak Aan Nafis ini. Nah, ngomong-ngomong, mau aku kasih fun fact nggak tentang cerpen Robohnya Surau Kami ini? Apa tuh? Nah, jadi cerpen Robohnya Surau Kami itu merupakan karya pertama dari Pak Aan Nafis nih, Gek. Nah, selain itu ya, fun fact lainnya itu adalah cerpen ini sudahlah jadi cerpen pertamanya beliau. Cerpen inilah juga jadi cerpen pertamanya beliau yang diterjemahkan menjadi 4 bahasa asing nih, Gek. Ada bahasa Inggris, kemudian bahasa Jerman, Perancis, dan juga Jepang. 4 bahasa
sekeren itu. Memang ceritanya itu bagus banget. Yang aku nggak nyangka waktu kamu bilang itu tuh cerpen pertamanya beliau. Iya. Aku kira cerpen itu tuh cerpen yang dari kesekian beliau udah bikin. Oh iya. Terus Aan Nafis buat cerita tentang apa lagi selain itu? Nah, jadi selain dari ceritanya Robohnya Surau Kami itu sebenarnya kalau mau kita sebutin semuanya tuh ada banyak banget ya teman-teman. Kalau nggak salah ada sekitar 20-an lebih, berapa ya? Wow. Sekitar 23 cerita yang beliau tulis itu. Nah, itu belum terhitung sama cerita-cerita kolaborasi dengan para sastrawan terkenal lainnya itu, Gek. Aduh, aku pengen tahu deh. Coba dong sebutin. Nah, ini beberapa aja ya teman-teman. Soalnya ada banyak banget ini. Contohnya itu ada cerpen Kemarau, kemudian ada lagi Hujan Panas, ada lagi Biang Lala, kemudian ada lagi Saraswati si gadis dalam sunyi, dan kemudian ada banyak sekali lainnya itu teman-teman. Emang apa aja sih penghargaan Aan Nafis dengan karya yang sebegitu banyak? Gak mungkin dong gak dapat penghargaan dari karya tadi berapa? 20? Ya, sekitar 23 Sekitar itu tadi. 23 itu. Apa aja sih penghargaannya? Nah, kalau mau diruntut nih ya, Gek, ada banyak sekali penghargaan yang diterima oleh si Pak Aan Nafis ini. Oke, baiklah. Yang pertama ya, Gek. Jadi cerpen Robohnya Surau Kami Ya. yang kita bahas dari tadi nih, Gek, Ya. itu dinobatkan menjadi cerpen terbaik majalah kisah tahun 1955. Itu baru pertama, guys. Baru pertama itu ya. Baru pertama. Terus ada lagi nih, Gek. Cerpen Saraswati si gadis dalam sunyi Oh, yang iya, tadi aku sebutkan iya, itu. itu tadi. Nah, itu dinobatkan oleh UNESCO sebagai cerpen terbaik remaja tahun 1988. Keren. Nah, ini sekelas UNESCO lah teman-teman, UNESCO, guys. mengakui karyanya si Pak Aan Nafis ini tadi. Kemudian yang ketiga itu ada beliau juga memperoleh semacam Satya Lencana ya, Satya Lencana dari Kebudayaan Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2002 nih, geng. Wow. Nah, ini sebenarnya kalau disebutkan semuanya itu ada lumayan banyak teman-teman. Aduh, Mungkin durasi sekitar ya, durasi mungkin sekitar 4 sampai 5 Waduh. 4 sampai 5 lagi itu. Iya. Banyak banget. Gak nyangka banget. Bahkan karya beliau terkenal itu dinobatkan sama UNESCO loh. UNESCO, guys. Iya, UNESCO. Oh ya, sekedar informasi tambahan. Saat ini UNESCO telah memperingati 100 tahun kelahiran Aan Nafis. Sama kayak kita. Ya, memperingati bersama ini kita memperingati ceritanya ya, bersama guys. ya. Secara internasional. Jadi nggak cuma di Indonesia saja, tapi juga di negara lain juga memperingati si Aan Nafis ini. Wow, apa nggak sekeren itu beliau sampai namanya itu udah di mancanegara. Ya bahkan kayak Inggris, terus kayak Oh. Amerika, terus cabang-cabang UNESCO lainnya itu sampai memperingati kelahiran 100 tahunnya beliau loh teman-teman. Itu kalau bukan merupakan seorang sastrawan terkenal, itu ya nggak mungkin pastinya kan. Sangat tidak mungkin. Tapi anehnya remaja sekarang itu jarang mengenali beliau si Aan Nafis ini. Bahkan sebagian orang itu tidak pernah mendengar siapa sih Aan Nafis ini, karyanya itu apa aja. Dia itu mempunyai penghargaan atau apa ya, Mungkin semacam kayak kemampuan dan juga skill ya, kemampuan dan juga skill. Apa? Yang mana kemampuan dan juga skillnya itu nggak semua orang itu punya loh, Gek, pastinya. Bahkan kayak sastrawan saat ini yang mungkin terkenal itu sekitar kayak Pramudia Anantatur, kemudian seperti Betul. Terelie itu ya. Fiersa Cuman malah Bersari. ya Fiersa salah satunya itu tadi. Salah satunya itu. Tapi sayangnya itu nama Aan Nafis nggak masuk ke dalam list itu tadi. Itu contohnya kayak ketika kita nanya-tanya sama teman kita ya, Gek, itu nggak ada yang kenal Aan Nafis sama sekali loh. Bahkan yang betul. tahu cerpennya beliau yang sudah terkenal itu tadi, Robohnya Surau Kami itu, hanya cuma ada 1 orang aja loh teman-teman yang tahu sama cerpennya beliau ini.
Nah, karena itu lagi dengan dibuatnya podcast ini kita harapkan semoga kita dan juga teman-teman ini bisa sama-sama belajar tentang siapa sih A.A. Nafis ini, atau setidaknya itu tahulah sedikit-sedikit tentang sastrawan Indonesia terkenal yang bahkan namanya itu terdengar sampai di telinganya UNESCO itu tadi. Betul sekali Emma. Jadi diharapkan teman-teman sekalian dan juga yang menonton video ini bisa mengenali siapa A.A. Nafis ini dan gimana sih perjalanannya beliau sampai karya-karyanya itu bisa terkenal sampai ke telinga UNESCO dan bahkan hari kelahirannya beliau itu diperingati satu dunia. Wah, keren banget. Keren. Oke. Nah itu tadi lah teman-teman sedikit kisah tentang si Pak A.A. Nafis ini, seorang sastrawan Indonesia ternama yang namanya itu bahkan sampai terkenal di telinganya para anggota UNESCO. Nah kita harapkan dengan dibuatkannya podcast ini nanti teman-teman dan juga kita yang ada di sini itu bisa belajar bareng tentang siapakah A.A. Nafis ini tadi dan juga mengambil hikmah serta menjadikan Pak A.A. Nafis ini sebagai motivasi hidup kita agar kita ini bisa lebih semangat dalam menjalani hidup, kemudian lebih semangat dalam belajar dan juga berinovasi tentunya agar Indonesia dapat lebih baik ke depannya. Ya, betul Saya banget. Emma Wiloka Saya Putri Gabriela Kasangke dan terima kasih.